TPA bukan saja di DIY tapi hampir di seluruh wilayah terjadi problem di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ya. Ada yang masih terus berlangsung dengan daring, gitu ya. Tetapi juga tidak sedikit yang kemudian off, berhenti, karena setiap wilayah, setiap tempat tentu saja kondisinya berbeda-beda. Gitu. Ada yang masih bisa masuk, ya, tapi ada juga yang memang off sama sekali. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah, mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir. Tidak tahu nanti, tetapi insya Allah sudah berakhir gitu. Nah, kita ingin menata kembali TKA TPA yang mungkin pada saat pandemi problematika proses kegiatan belajar mengajar mengalami banyak kendala. Nah, kalau kita bicara menata kembali, pengennya itu kan harapan kita agar TK-TPA kita ke depan ini pasca pandemi tentu saja kita kelola dengan lebih baik, kan begitu. Harapan kita kan begitu. Nah, sebelum sampai kita bicara manajemen gitu ya, bagaimana memanage TK-TPA ke depan, saya ingin bicara dulu dari faktor atau sisi psikologis ya, gitu ya. Jadi secara psikologis taraf perkembangan jiwa anak usia 4-12 tahun ini, kalau kita bagi anak 4-6 tahun yang kita kelompokkan ke dalam kelompok TKA, dan anak yang usia 7-12 tahun ini yang kita kelompokkan dalam kelompok TPA. Nah, secara usia 4-12 tahun ini usia yang sudah cukup kondusif untuk menerima bimbingan membaca, menghafal, dan juga menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi usia 4-12 tahun ini usia yang sudah sangat kondusif untuk menerima bimbingan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa TPA yang baru prosesnya adalah bimbingan membaca, ya, kemudian menghafal. Tetapi menanamkan nilai-nilai ini belum dilakukan secara maksimal. Padahal anak usia 4-12 tahun ini sudah cukup kondusif untuk menerima materi itu, materi tentang penanaman nilai-nilai. Apakah itu akidah, apakah itu akhlak, adab, dan sebagainya. Nah, seiring dengan itu, ya, bahwa suasana proses pembelajaran tentu saja harus disesuaikan dengan dunia anak, dengan anak usia 4-12 tahun tadi. Ya, di satu sisi anak usia 4-12 tahun ini sudah sangat kondusif, sudah cukup kondusif untuk menerima materi-materi yang saya sebutkan tadi, materi membaca, kemudian menghafal, dan juga menanamkan nilai di dalamnya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa secara karakteristik kepribadian anak yang usia 4-12 tahun itu ternyata masih senang bermain, kan begitu. Jadi satu sisi ini sudah sangat kondusif untuk belajar membaca, menghafal gitu ya. Tapi sisi lain mereka juga masih anak-anak yang memang masih membutuhkan bermain gitu. Bahkan dari beberapa ahli psikologi, kebutuhan anak bermain itu sama halnya kebutuhan orang dewasa akan makan dan minum gitu. Nah, ini yang problem ini yang kemudian harus kita
padukan. Nah, sehingga prinsip bermain sambil belajar atau belajar serasa bermain itu menjadi pilihan bagi ustadz-ustadzah dalam proses pembelajaran. Dan ini merupakan konsekuensi dari lembaga pendidikan kita yang mengambil istilah taman kanak-kanak Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran, ya, di mana taman itu adalah secara psikologis, secara filosofi adalah tempat yang menyenangkan untuk bermain. Dan ini sebagai konsekuensi dari lembaga kita yang menggunakan istilah taman, gitu ya. Sehingga faktor unsur-unsur bagaimana agar anak itu tetap diberi fasilitas untuk bermain itu perlu untuk dilakukan. Bermain itu kan nanti kalau kita urai banyak sekali. Bermain kan tidak harus kemudian lari-lari kan begitu. Konsep kita kalau bermain itu kan lari-lari yang tidak teratur gitu. Padahal tidak. Bermain itu bisa terkonsep. Bahkan cerita, dongeng itu termasuk bermain yang pasif. Dan nanti kalau kita mengurai bermain itu, nanti bermain dari sisi kegembiraan itu bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif itu anak memperoleh kegembiraan ketika dia langsung ikut serta di dalamnya. Misalnya main bola gitu kan. Kemudian lari syahadat dan sebagainya. Tetapi ada juga bermain yang dia memperoleh kegembiraan tidak tanpa harus melibatkan diri, yaitu dengan cara misalnya mendengarkan cerita, nonton film, baca buku kan. Dia akan memperoleh kegembiraan dari dilakukan oleh orang lain. Jadi termasuk mendongeng, cerita itu adalah kategori bermain. Ya. Nah, kemudian pertimbangan yang berikutnya, yang kedua tadi faktor psikologi bagi anak, sekarang faktor psikologi sosial. Faktor psikologi orang tua dan masyarakat. Ini juga menjadi bagian yang penting yang perlu kita bahas. Sebetulnya orang tua itu pada dasarnya masih sangat membutuhkan tuntunan keagamaan bagi anak-anaknya. Ya. Nah, kecenderungan ini itu semakin kuat pada saat mereka melihat dan merasakan bagaimana pengaruh negatif pada kasus-kasus kenakalan remaja dewasa ini yang semakin meningkat. Jadi orang tua sebetulnya punya kekhawatiran terhadap pengaruh negatif dari kasus-kasus kenakalan remaja. Bahkan tidak hanya kuantitas tapi kualitasnya juga. Nah, yang kedua, kalangan orang tua dan masyarakat ini masih diselimuti. Satu sisi tadi butuh kan gitu ya. Di sisi lain ternyata orang tua dan masyarakat ini masih diselimuti oleh citra tradisional yang memandang bahwa TKA TPA dan ustadz-ustadzah itu nilainya murah dan kurang bergengsi gitu. Ya. Satu sisi butuh, tadi ada dua dilematis. Satu sisi anak itu sudah kondusif, sisi lain dia butuh bermain. Nah, ternyata dari sisi sosiokultural, sosiopsikologis juga sama orang tua. Satu sisi dia butuh terhadap pendampingan pendidikan keagamaan, tapi di sisi lain ternyata masyarakat ini masih punya citra tradisional gitu, yang memandang TPA itu lembaga pendidikan yang murah, nah iso gratis gitu. Padahal kita semua kan butuh berkembang kan. Nanti kita akan bahas. Nah, oleh karena itu yang ketiga, dengan pertimbangan di atas, di mana TKA TPA ini tampil di tengah-tengah masyarakat sebagai model pengajian anak-anak dengan pengelolaan dan kemasan-kemasan yang lebih modern, lebih terencana, lebih terorganisir, terstruktur, dan juga terprogram. Nah, ini yang ingin kita bangun. Kita ingin membangun bahwa TKA TPA
sebagai model pendidikan Al-Quran yang dikelola, dikemas lebih modern, lebih terencana, lebih terorganisir, lebih terstruktur dan juga lebih terprogram. Jadi memang lahirnya TKA TPA ini adalah sebagai upaya untuk mengangkat kembali akar budaya tradisional, tradisi mengaji di sore hari. Jadi TKA-TPA ini di satu pihak dia mengangkat kembali akar budaya tradisi mengaji sore, tapi di lain pihak TKA-TPA ini harus dikelola dengan cara pengelolaan yang profesional, dengan menggunakan metode-metode yang memang dibutuhkan oleh anak secara kekinian, secara kontemporer. Pengelolaan administrasi yang baik, acuan kurikulum yang baku, pembinaan ustadz-ustadzah yang terkoordinir, dan sebagainya. Sehingga pada gilirannya, hal ini diharapkan dapat mengubah image dan citra TKA-TPA serta ustadz-ustadzah sebagai guru ngaji ini di mata masyarakat. Itu harapan kita. Jadi ada dua hal tadi yang perlu kita pahami dari psikologi anak. Satu sisi anak-anak kita adalah anak-anak yang sudah kondusif untuk menerima materi tadi. Satu sisi masih butuh bermain. Tanggapan orang tua juga sama. Satu sisi dia butuh, sisi lain kemudian ternyata masih punya citra tradisional. Kalau di luar wilayah DIY, Pak, itu ternyata TKA-TPA ini sudah cukup baik responnya dari berbagai hal gitu ya. Saya nggak ngerti Jogja ini kadang-kadang, saya asli dari Cirebon, Bu ya. Saya asli dari Cirebon. Di sana itu untuk wisuda tahun depan itu sudah diumumkan sekarang siapa saja yang mau wisuda itu. Dan mereka tidak ada masalah ketika untuk biaya wisuda itu sampai 400.000 gitu. Nanti dapat bermacam-macam, dapat seragam, orang tuanya dapat seragam, ada makan, kemudian nanti biasanya kalau di kampung itu ada andong itu yang sampai macet jalan itu, dan itu tidak ada masalah. Bahkan SPP-nya per bulan itu 100 sampai 150.000. Dan itu bukan di kota, di desa, dan tidak ada masalah. Nah, ini PR bagi kami di Jogja gitu. Kadang 25.000 aja sudah menganggap itu mahal. Bahkan saya pernah di Bantul ini, Pak. Dulu tahun berapa itu per hadir ustadz itu hanya Rp1.000. Bayangkan. Memang betul kita itu ikhlas gitu ya. Ustadz itu ikhlas. Tetapi ikhlas itu kan urusan pribadi dengan Allah. Tetapi lembaga itu punya tanggung jawab ya untuk menjaga keikhlasan. Saya pernah silaturahmi di Rongkop. Ternyata di sana ustadz itu per hadir 25.000 sampai 35.000. Sehingga masuknya 5 hari per bulan itu ada yang sampai 600.000. Saya sampaikan bahwa untuk ukuran DIY ini cukup besar, saya bilangkan begitu. Dan yang paling teringat bagi saya sampai sekarang itu adalah jawaban dari wali-wali santri itu. Beliau mengatakan bahwa begini Ustadz, kami sebagai orang tua itu tidak merasa puas kalau anak-anak kami itu hanya mengandalkan keikhlasan ustadz-ustadzanya saja. Karena ikhlas itu susah ngukurnya. Ngukurnya susah, setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, kami pengen agar anak-anak kami diajar oleh ustadz-ustadz yang memang punya komitmen untuk mengajar. Jadi tidak banyak pamit, tapi punya komitmen untuk mengajar. Nah, oleh karena itu, kami juga sebagai wali santri, sebagai komite wali santri, kami juga punya komitmen agar ustadz itu punya komitmen mengajar.
Jadi ada dua komitmen yang saling bertemu, komitmennya Ustadz mengajar dan komitmennya wali santri. Ternyata luar biasa. Sehingga pada tahun 2015 TPA Al-Marki ini namanya dirongkop, jauh dirongkop sana. Itu kami jadikan sebagai TPA percontohan di Gunung Kidul. Jadi ini yang kemudian kita maksudkan bahwa pandangan-pandangan seperti ini masih menyelimuti. Oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana agar TK-TPA ini kita kelola dengan baik. Kita kelola dengan baik, kita kelola dengan kualitas tertentu, ya, supaya TK-TPA kita itu memang TPA yang bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Syukur-syukur TPA ini adalah TPA yang berkualitas. Gitu. Baik, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan manajemen. Ada 3 tahap ketika kita bicara manajemen. Yang pertama adalah how to image. Jadi bagaimana gambaran kita tentang TK-TPA. Jadi kalau kita ingin menata kembali TK-TPA, kita harus punya gambaran dulu. Seperti apa TK-TPA yang ingin kita bangun ke depan itu. Dulu pada saat gempa, banyak rumah yang kemudian roboh, ingin menata kembali, kan punya gambaran. Rumah itu mau bikin seperti apa, kita buat seperti apa. Ada sketnya, berapa kamar yang dibutuhkan, kan gitu. Kemudian berapa biaya yang dibutuhkan, semuanya kan seperti itu. Ya, termasuk TK-TPA kita, ketika kita ingin bangun kembali, maka harus ada di dalam diri kita gambaran TK-TPA yang ingin kita kelola itu seperti apa. Itu penting. Nah, setelah kita tahu gambarannya, kemudian bagaimana cara mengelolanya. Kan gitu. Setelah how to image, kemudian how to manage. Dan yang terakhir adalah how to make sukses. Bagaimana cara membuat TK-TPA ini menjadi sukses. Sukses artinya secara kualitas pendidikan kita memang memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian secara manajemen memang kita terkelola dengan baik. Nah, untuk sampai kepada pengelolaan tadi, bahwa TKA-TPA tentu saja kita punya tujuan. Tujuan ideal kita adalah menyiapkan terbentuknya generasi Qur'ani. Ya kan? TKA-TPA ini tujuannya adalah secara kelembagaan nasional adalah menyiapkan terbentuknya generasi Qur'ani, menyiapkan masa depan gemilang, kan begitu. Untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, tentu saja diperlukan beberapa hal, ya, yang kita sebut dengan unsur-unsur manajemen. Nah, 5 hal ini yang kemudian kita kelola supaya apa? Supaya tujuan kita tercapai. Yang pertama adalah SDM. Ini unsur yang terpenting sebetulnya. Kenapa saya katakan unsur terpenting? Karena organisasi apapun, kalau tidak ada SDM-nya, itu nggak akan jalan. Termasuk TKA-TPA ini. TKA-TPA ini kalau nggak ada SDM-nya, nggak ada yang ngurus, nggak ada ustadznya, pasti tidak akan jalan. Oleh karena itu, karena SDM ini adalah unsur yang sangat penting, bahkan paling penting, termasuk vital, maka perlu direncanakan dengan matang. Perlu direncanakan dengan matang. Kami sering menerima keluhan-keluhan, bahkan hampir sebagian besar
problematika TPA di DIY adalah persoalan SDM, persoalan ustadz. Tetapi apakah TKA TPA itu sudah punya perencanaan dengan matang terkait dengan SDM? Ternyata banyak TPA yang belum punya. Sehingga persoalan SDM ini menjadi persoalan, seolah-olah menjadi persoalan abadi. Persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Nah, oleh karena itu saya akan bicara tentang sumber daya manusia ini. Jadi yang perlu direncanakan dengan matang, yang pertama itu adalah kualifikasi dan kriteria. Ya. Jadi misalnya ada kualifikasinya direktur, kriteria direktur itu apa? Itu harus punya. Kualifikasinya ustadz itu apa yang kita inginkan. Saya pernah sering mendapatkan keluhan, direktur itu susah untuk mencari pengganti. Saya Ustadz, sudah 15 tahun ini jadi direktur. Kenapa belum ganti, Pak? Karena nggak ada yang mau ganti gitu. Nggak ada yang mau ganti direkturnya. Ternyata hampir sebagian besar problemnya adalah karena tidak punya kualifikasi. Tidak punya kriteria direktur di TPA Panjenengan itu apa kualifikasinya. Sehingga karena tidak punya kualifikasi, maka setiap orang tidak pernah bisa untuk mengukur dirinya apakah dia layak untuk jadi direktur atau tidak. Nah, kualifikasinya adalah melekat pada direktur yang lama. Bayangkan Bu, kalau misalnya direkturnya Pak Dukuh, siapa yang mau ganti? Nggak ada kan gitu. Karena tidak ada kualifikasinya, sehingga kualifikasinya melekat kepada direktur yang lama. Semakin lama, semakin sulit untuk diganti kan gitu. Makanya harus ada kualifikasinya. Misalnya punya pengalaman mengajar minimal 2 tahun. Pendidikan minimal SMA, usia minimal 20 tahun misalnya. Monggo terserah. Tapi itu harus ada. Kemudian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Misalnya kalau ukurannya syahadah berapa? Misalnya syahadah 2 apa, syahadah 1 kan. Harus punya. Supaya apa? Supaya masing-masing orang bisa menilai dirinya apakah saya masuk nggak secara kualifikasi untuk menjadi direktur TPA. Nah, termasuk ustadz-ustadzah itu juga kita harus punya kualifikasi. Misalnya bisa baca Quran dengan baik dan benar. Bila perlu ada penjajakan. Nah, setelah kita punya kualifikasi, punya kriteria, maka yang ketiga adalah punya pola rekrutmen. Nah, ini penting pola rekrutmen ini. Nah, pola rekrutmen tentu saja harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di TPA-nya masing-masing. Jadi, pola rekrutmen ini harus dipikir dengan matang, Pak. Karena begini, karena bagi TPA yang sudah maju itu gampang, tinggal tulis pengumuman dibutuhkan ustadz, banyak yang mendaftar itu. Jadi dari banyak TPA yang sudah maju, asal ada pengumuman itu banyak yang mendaftar, bahkan bersedia untuk diseleksi. Tetapi tidak efektif untuk TKA-TPA yang baru muncul. Walaupun sudah diiming-imingi, disediakan transport, tetap aja nggak ada yang daftar gitu. Nah, makanya ini harus dilihat, ya, harus dilihat. Saya dulu pada awal membuka TPA untuk rekrutmen ustadz, itu saya datang door to door itu. Gitu. Kemudian dikumpulkan, kemudian kita bicara bersama-sama, kemudian setelah mereka memahami TKA TPA, kemudian baru kita anggap bergabung. Nah, kadang-kadang memang sulitnya kita itu ketika santri dulu misalnya pernah jadi santri, sekarang sudah SMA, ujug-ujug diajak mengajar.
tapi tidak pernah dipersiapkan. Jadi kalau mereka tidak mau, ya wajar juga gitu, karena tidak pernah dipersiapkan. Apalagi menghadapi anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu kan. Jadi perlu memang ada persiapan, ada pola-pola tertentu yang kemudian para ustadz-ustadzah ini siap untuk mengajar. Jadi ada pola rekrutmen yang baik, termasuk direktur tadi juga punya pola rekrutmen. Jangan sampai ada direktur menunjuk direktur gitu. Yang terjadi kan begitu. Tapi ada pola rekrutmen. Misalnya beberapa orang yang memang punya kriteria untuk menjadi direktur, kemudian disampaikan kepada wali santri misalnya, kepada takmir, kepada donatur untuk bersama-sama mereka dipilih. Karena itu jauh lebih terhormat mereka dipilih berdasarkan musyawarah daripada ditunjuk. Jadi wali santri nanti mungkin berapa orang dipilih, 10 diwakili, ada takmirnya, ada unsur donaturnya, ada unsur masyarakatnya kan. Ini termasuk pola rekrutmen. Kemudian apabila ustadz-ustadzah yang kita rekrut itu ternyata belum sesuai dengan kualifikasi yang kita inginkan, maka ada pola pembinaan dan pengembangan. Supaya apa? Supaya ustadz-ustadzah kita itu sesuai dengan kualifikasi, ya kan. Kalau misalnya terkait dengan bacaan Al-Quran, ya kemudian misalnya ada tadarus bersama, atau mungkin diikutkan di kursus tahlil Al-Quran di Badko misalnya kan begitu. Jadi ada pola pembinaan dan pengembangan, baik kualifikasi maupun juga wawasan tentang bagaimana cara mengajar di TPA. Yang kelima, ada pembagian tugas yang jelas. Dan yang keenam, ada penghargaan. Jadi ini yang terkait dengan sumber daya manusia. Jadi ada kualifikasi dan kriteria yang jelas, ada pola rekrutmen yang matang, ada pembinaan wawasan dan kemampuan, kemudian ada pembagian tugas yang jelas, dan ada penghargaan. Unsur yang kedua yang juga penting, walaupun uang itu bukan segalanya, tetapi untuk berkembang kita membutuhkan uang, ya kan? Karena dana ini menjadi problematika yang kedua setelah SDM. Saya sering tanya ke para direktur itu problemnya apa? Kekurangan dana. Tetapi ketika ditanya lebih lanjut, berapa dana yang dibutuhkan setiap bulannya atau per tahunnya, ternyata nggak bisa menjawab. Berapa kebutuhan TPA ini per bulan itu berapa? Nggak tahu gitu. Tapi dia bilang kurang gitu, dananya kurang. Tapi nggak tahu berapa yang dibutuhkan, tahunya kurangnya saja. Nah, kenapa itu terjadi? Karena TPA belum menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja TPA. Harusnya susun, berapa sih kebutuhan kita? Biaya yang kita butuhkan itu apa saja? Misalnya untuk insentif ustadz, itu berapa per hadir? Ya. Taruhlah kita patok saja misalnya 20.000 atau 25.000. Kenapa kita harus matoknya rendah gitu? Kita patok 25.000 untuk menghargai ustadz kan gitu, ya. Kita buat itu rencana anggarannya, termasuk untuk biaya-biaya lain, sehingga kita tahu per tahun itu kita butuh berapa juta misalnya, per bulan kita butuh berapa juta. Tidak apa-apa, ini kan rencana. Nah, setelah kita menyusun anggaran, yang kedua adalah menginventarisir sumber-sumber dana. Misalnya ada beberapa masyarakat yang memang beliau itu sebetulnya punya kemampuan untuk sodako atau infak, maka diinventarisir sumber-sumber dananya dari mana saja, bantuan misalnya dari kas masjid misalnya, kemudian dari donatur, semua diinventarisir.
Nah, setelah sumber-sumber dana ini terinventarisir, kemudian menentukan pola rekrutmennya supaya sumber-sumber dana ini bisa masuk. Saya pernah menerapkan begini. Ada beberapa di masyarakat itu, beliau-beliau yang kami anggap mampu, kemudian kami undang ke TPA. Kami undang ke TPA. Bagi yang terbiasa ke masjid tinggal dikasih undangan. Tetapi bagi yang belum terbiasa kita soani. Ya, kita datang dengan maksud yang jelas kenapa beliau diundang. Kan gitu. Setelah beliau hadir, semuanya hadir, kita presentasikan program-program TPA kita beserta biaya yang dibutuhkan. Gitu. Misalnya kita per bulan butuh 5 juta misalnya. Kita sampaikan aja, termasuk untuk ustadz dan sebagainya. Kemudian kita per bulan sudah punya berapa masukan pendapatan kita, misalnya dari takmir 1 juta misalnya. Berarti kita kurang 4 juta. Dari SPP berapa? 500 ribu, berarti kurang 3.500.000 per bulan. Maka kita sampaikan kepada masyarakat. Kita presentasikan. Nah, dulu saya presentasikan begitu, kemudian orang-orang yang memang punya sanggup untuk menjadi donatur, kemudian menuliskan sanggup, tanpa bicara nominal dulu, ya, tanpa bicara nominal belakangan, yang penting sanggup. Nah, setelah punya kesanggupan, kemudian baru kita tindak lanjuti yang berikutnya, kita soani lagi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika kita ketemu langsung secara face to face gitu ya, berdua, itu nominalnya berbeda. Nominalnya berbeda. Ketika menceritakan kembali, Bapak Ibu kita menindaklanjuti dari pertemuan yang kemarin, kita sampaikan lagi, terus kita buat surat perjanjian. Jadi Bapak Ibu mau menjadi donatur di TPA, bersedia, kemudian menuliskan nominalnya berapa, kemudian mau diantar atau kita ambil. Kalau misalnya diambil setiap tanggal berapa. Oh, karena saya pensiunan tanggal 3, tanggal 5 misalnya, tulis tanggal 5. Terus sampai detail. Kemudian ibu biasanya punya waktu luang jam berapa, habis maghrib, kita tulis semuanya. Sudah, satu-satu. Itu ternyata nominalnya berbeda. Ketika kemudian kita hanya menyerahkan surat ya gitu, dengan sowan langsung itu. Nah, setelah terkumpul tadi, kemudian yang berikutnya itu adalah pengambilan dana itu. Nah, ini juga harus profesional. Saya kemudian waktu itu menugaskan kepada satu orang. Kamu ambil ini daftar-daftar donaturnya, setiap tanggal berapa ada di situ, dan 15%. Jadi kalau ada 1 juta, pokoknya TPA ngertinya 850 per bulan. Karena begini, kalau kita hanya besok titip mampir di sana, nah yang dimintai tolong itu belum sempat kan gitu ya. Nah, ini menunjukkan kita nggak profesional gitu. Belum sempat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang bulan ini nggak diambil kan gitu. Nah, maka harus direncanakan pula dengan matang bagaimana pola rekrutmennya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Jadi terkait dengan keuangan ini adalah pertama harus kita lakukan adalah menyusun berapa kebutuhan kita. Yang kedua, menginventarisir sumber-sumber dana. Kemudian yang keempat, merencanakan dengan matang bagaimana pola rekrutmen sumber dana itu. Dan yang keempat adalah pertanggungjawaban. Karena waktunya terbatas, tadi ada metode itu cara mengelolanya. Nanti kaitannya dengan administrasi, ya, dengan pendidikan. Kemudian ada material itu adalah sarana prasarana. Ini juga harus kita kelola. Ya, jadi karena itu penting sarana belajar dan sarana bermain. Kenapa ada sarana bermain? Sekali lagi sebagai konsekuensi dari kita menggunakan istilah
taman. Nah, yang terakhir, yang kelima, unsur yang juga kita harus kelola ini adalah market, Bapak Ibu. Jadi yang punya market itu bukan hanya perusahaan, TPA ini juga punya market. TPA ini juga punya pangsa pasar. TPA ini juga punya potensi objek yang menjadi sasaran TPA, supaya TPA kita itu terus berkelanjutan. Nah, siapa pangsa pasar kita? Adalah masyarakat. Satu, masyarakat yang punya anak, ya, yang kemudian diharapkan bisa mendaftarkan anak-anaknya ke TPA. Kemudian ada unsur-unsur masyarakat yang lain. Ada 4 unsur, ya, yang bisa dilibatkan di dalam pengembangan TPA. Ada ulil anfus, ada ulil albab, ada ulil amri, dan ada ulil amwal. Ulil anfus itu orang yang berjuang dengan apa, Mas? Dirinya, ya, dengan jiwanya, dengan tenaganya, gitu. Termasuk remaja-remaja masjid itu ulil anfus. Gitu. Kemudian ada ulil albab yang berjuang dengan ilmunya. Itu juga harus kita dekati supaya bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang positif kepada kita. Syukur-syukur misalnya memberikan bimbingan, pelatihan dan sebagainya. Tidak harus orang lain misalnya. Kalau di sekitar kita memang punya orang-orang yang representatif untuk melakukan pembinaan. Jadi orang yang berjuang dengan ilmunya itu harus kita rekrut untuk menguatkan TPA. Kemudian ada ulil amri. Tadi Pak Duku alhamdulillah gitu. Itu ulil amri. Di Piungan itu Pak Duku memberikan instruksi kepada RT setempat, tolong sampaikan setiap warga ini 2.500 untuk TPA. Setiap KK untuk menghidupi TPA di Piungan itu. Nah, karena yang instruksinya itu Pak Duku, kemudian Pak Duku disampaikan ke RT dan RT disampaikan ke warga. Kemudian warga itu setiap bulan ada yang mengkoordinir itu 2.500. Nilai nominal yang tidak memberatkan. Tetapi prakteknya tidak 2.500, ada yang 5.000, ada yang 10.000 gitu. Tapi secara nominal itu tidak memberatkan. Nah, ini pentingnya ulil amri yang memang berjuang dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Sehingga di TPA Sunan Geseng itu seluruh biayanya ditanggung oleh masyarakat gitu. Semuanya terlibat. Untuk yang PNS 5.000 gitu. Itu kesepakatan bersama. Bahkan ketika wisuda itu seluruh konsumsi ditanggung oleh per RT. Ini pentingnya ulil amri gitu. Ketika kemudian ulil amri itu bisa kita rekrut untuk apa namanya? Untuk mengembangkan TPA itu luar biasa. Dan yang keempat adalah ulil amwal, orang yang berjuang dengan hartanya, para donatur. Dan keempat unsur ini kalau kemudian kita libatkan di dalam proses pengembangan TPA, ini saya kira luar biasa, ya. Nah, tujuannya apa? Market ini kita kelola. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang keberadaan TPA, supaya masyarakat tahu apa itu TPA, kemudian target pembelajarannya apa, materinya apa, kalau sudah lulus itu bisa apa saja, kan gitu. Ini masyarakat banyak yang belum tahu gitu. Kalau lulus TPA, kalau belajar di TPA Nurul Huda ini 1 tahun, anakku bisa apa? Harus punya informasi itu. Materi yang disampaikan apa saja, berapa lama nyantri di TPA Nurul Huda. Kalau sudah lulus itu bisa apa, kan? Ini harus diinformasikan. Jangan sampai kemudian ada santri yang sudah 2 tahun, bahkan 2 tahun setengah, masih bisa belum baca Quran. Ada nggak, Bu? Ada. Nah, ini kan repot ini. Yang dikhawatirkan itu adalah kemudian anak punya pikiran bahwa belajar membaca Al-Quran itu susah. Kalau sudah tertanam seperti ini, itu biasanya kemudian anak itu nggak maju-maju. Bacaannya salah terus, keliru terus.
Jadi kalau ada santri yang bacaannya salah-salah terus, itu belum tentu dia itu bodoh dalam tanda petik ya. Tapi bisa jadi karena frustrasi tadi. Yang sering terjadi kan begini, Bu. Di kartu prestasi itu ada 30 baris ya, biasanya. Saya sering baca itu ulang, lanjut. Ulang, lanjut. Jadi dari 30 baris itu 70% itu ulang. Yang 30% lanjut. Saya yang baca aja sudah, ya Allah, ini bagaimana anak yang merasakan ulang itu. Maka ini harus kemudian diperbaiki, jangan sampai terjadi seperti itu. Nanti kita bicara tentang bagaimana pembelajaran, akan kita bahas tersendiri. Ini yang kemudian bisa jadi anak itu tidak berkembang, bukan karena anak itu bodoh, tetapi karena belum mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan kondisinya. Gitu. Jadi kita harus positif bahwa tidak ada anak yang bodoh sebetulnya kan. Hanya dia belum mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan karakternya. Nah, yang kedua, market ini kemudian dilakukan adalah untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan masyarakat, untuk mengetahui apa sih potensi-potensi masyarakat yang ada di sekitar TPA itu. Ini penting. Ya. Supaya apa? Supaya TKA TPA kita itu harus bisa melayani apa yang dibutuhkan. Kalau kemudian bahwa TPA kita itu sama seperti yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah, apa bedanya kan begitu? Maka harus melihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekitar kita. Misalnya butuh ngaji, ternyata di sekolah-sekolah sekarang sudah ada ya, Iqra itu. Persoalan bagaimana kualitasnya saya tidak akan menilai itu, tetapi kadang-kadang sudah ada gitu. Kalau kemudian di TPA-nya kadang-kadang sehingga anak itu, di sekolah sudah ngaji, kalau suruh TPA itu kan sekolah sudah TPA kok gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa TPA tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh anak, ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita harus pandai-pandai betul supaya apa? Supaya TPA kita memang walaupun ngaji itu menjadi hal yang penting, tapi ada nilai plusnya yang kemudian itu tidak didapatkan di tempat lain. Gitu. Nah, ini maksudnya market itu kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah supaya apa? Supaya TKA TPA ini kita berjalan dengan maksimal. Yang pertama harus kita lakukan adalah ketika kita ingin membangun kembali TPA kita ke depan, yang pertama adalah membangun atau menguatkan kembali kesepakatan antara pengelola dengan pelaksana terkait dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Jadi ada kesepakatan. Siapa pengelola itu? Pengelola itu adalah pengurus suatu organisasi tertentu. Bisa yayasan, bisa masjid, kalau memang TPA itu tempatnya di masjid, takmir kan begitu. Bisa musola, bisa majelis taklim, dan atau ormas lainnya. Nah, pelaksana itu siapa? Semua personil yang terlibat langsung atas terselenggaranya pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar, yaitu direktur beserta dewan pengajar, Ustadz. Kenapa ini hal yang terpenting? Karena banyak TKA TPA yang tidak sinkron antara direktur dengan takmir. Ada nggak, Pak? Sering itu ketidaksinkronan antara, jadi direktur maunya kemana, takmir maunya kemana, masalah keuangan aja tidak sinkron dan sebagainya. Maka yang pertama kali nanti adalah membangun kesepakatan bersama. Saya dulu waktu tahun 92 saya mulai ingin membuka TKA TPA itu, saya berkomunikasi dengan yayasan dan takmir. Sebelum ada kesepakatan, saya tidak mau membuka, karena untuk bikin TPA itu mudah.
tapi mempertahankan TKTPA itu yang sulit. Maka harus ada kesepakatan. Sampai kemudian saya butuh waktu sekitar hampir 3 tahunan untuk membangun kesepakatan itu. Sampai pada akhirnya kemudian saya dan teman-teman diberi kesempatan untuk mengelola TKTPA itu. Dan yang meresmikan TKTPA waktu itu adalah ketua yayasan. Sehingga kemudian sampai sekarang ya terus dilindungi kan, terus diayomi, karena memang ada kesepakatan terkait dengan masing-masing tugas dan tanggung jawab. Jadi tugasnya pengelola itu apa? Tugasnya pelaksana itu apa? Nanti kita bahas. Nah, yang ketiga, perlu TKTPA yang nantinya kita rintis ini berada di bawah koordinasi pembina. Ya siapa lembaga pembina kita itu? Ya Badko kan gitu. Ini perlu supaya apa? Supaya nanti dari Badko ada arahan, ada bimbingan dan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, dengan bergabungnya di bawah lembaga koordinasi, di bawah lembaga pembina, unit punya kesempatan untuk dapat meningkatkan pengalaman dan kualitas baik ustadznya maupun santrinya dengan cara mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pembina atau Badko. Misalnya FASI, kemudian seperti ini, pembinaan-pembinaan seperti ini. Dan yang ketiga, unit memiliki tempat berkantung dalam memecahkan masalah, khususnya yang berkaitan dengan edukatif yang menjadi wewenangnya. Nah ini, kenapa tadi saya katakan bahwa kita harus punya kesepakatan dengan pengelola, karena begini, TKATPA sebagai unit penyelenggara kegiatan proses belajar mengajar ini harus mendapatkan perlindungan. Supaya apa? Supaya TPA itu tetap eksis, supaya TPA itu bisa berkembang. Siapa yang melindungi? Ada dua. Yang pertama adalah lembaga pengelola. Siapa lembaga pengelola itu? Bisa takmir, bisa yayasan, bisa pengurus musola, bisa juga ormas. Ada TPA yang kemudian dikelola oleh Dasawisma. Di Jelang Perang itu pengelolanya Dasawisma. Ternyata juga TPA-nya berkembang karena ada kesepakatan tadi. Ada yang kemudian dikelola langsung oleh yayasan, ada yang oleh takmir, ada yang Aisyah misalnya kan gitu. Ya. Yang jelas harus ada kesepakatan. Nah, tanggung jawab pengelola yaitu melindungi dari sisi teknis operasionalnya supaya TPA itu tidak mati. Caranya apa? Adalah dengan mensupport SDM. Jadi SDM ini sebetulnya harus menjadi tanggung jawab lembaga pengelola, karena biasanya kalau SDM itu terkait dengan biaya kan begitu. Sehingga kalau ada perkembangan kebutuhan ustadz misalnya, ya pengelolanya harus tahu. Kalau misalnya pengelolanya takmir, ya takmir harus tahu gitu. Oh ternyata kita butuh tambahan ustadz Pak takmir. Oh ya berapa? 4 orang lagi. Berarti kan harus ada mungkin yang dibutuhkan haknya ustadz kan begitu. Nah kemudian yang kedua adalah dari sisi pendanaan. Ini juga penting. Saya sering ketemu dengan Pak Takmir itu, Pak Takmir ini dari kas takmir berapa untuk TPA? Ternyata hanya 300.000. Kalau 300.000 hanya cukup untuk 2 ustadz ya kan begitu. Akhirnya sepakat minimal 1 Jumat lah gitu. 1 Jumat itu ya 1,5 juta kan gitu. Nah ini kan ketika ada kesepakatan maka itu menjadi penguat gitu. Dan yang ketiga adalah melindungi dari sisi sarana dan prasarana. Jadi ada 3 hal tanggung jawab dari pengelola itu, yaitu menyiapkan tenaga pelaksana, walaupun nanti teknisnya bisa saja dengan pelaksana, tetapi secara tanggung jawab, secara kewenangan ini harus menjadi tanggung jawab pengelola. Kemudian dana itu juga mestinya
tanggung jawab pengelola. Walaupun secara teknis nanti bisa saja bagian bendahara atau bagian keuangan di TPA itu yang kemudian mengeksekusi. Tetapi secara tanggung jawab keseluruhan itu menjadi tanggung jawab pengelola dan sarana prasarana. Sehingga nanti tidak terjadi ustadz itu menjadi ujung tombak dan ujung tombok. Itu yang terjadi kan begitu. Memang ya. Harusnya ada satu kesepakatan gitu. Jadi ustadz dan direktur itu adalah tugasnya bagaimana agar proses kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi nggak ruwet mikiri pendanaan, nggak ruwet mikiri macam-macam. Jadi inilah harus ada kesepakatan. Kemudian yang kedua, TPA ini juga harus mendapatkan perlindungan dari lembaga pembina. Siapa? Badko. Kalau di sini ya Ustadz Rosyid. Ini punya tanggung jawab untuk melindungi. Dari sisi apa? Teknik edukatifnya. Dengan cara memberikan arahan, bimbingan, pembinaan, pelatihan, supervisi, akreditasi. Supaya apa? Supaya TKA TPA itu dalam proses edukatifnya, proses pembelajarannya sesuai dengan standar yang diinginkan. Jadi kalau TPA itu mendapatkan perlindungan dari dua lembaga tadi, lembaga pengelola ya, dari sisi teknik operasionalnya supaya dia tetap jalan, kemudian yang kedua mendapatkan perlindungan dari lembaga pembina yaitu Badko dari teknis edukatifnya, itu diharapkan TKA TPA bukan saja dia bisa bertahan tapi juga bisa berkembang dengan baik dari proses kegiatan belajar mengajarnya. Gitu. Nah, setelah ada kesepakatan, baru kemudian ada pengumuman membuka penerimaan santri baru. Ya kan? Jadi pengumuman buka santri baru. Kesepakatan itu penting. Kalau sudah kesepakatan, baru buka pengumuman. Nah, pengumuman ini bisa dilakukan spanduk misalnya, menerima santri baru. Kemudian dengan selebaran, brosur. Isinya ada moto, memberikan semangat dan dorongan supaya anaknya dititipkan ke TPA kita, kemudian latar belakang atau dasar hukumnya kan gitu. Kemudian tujuannya jelas dicantumkan di situ, target pembelajarannya apa, syarat-syarat pendaftarannya, waktunya kapan, lain-lain penutup. Jadi pengumuman, nah setelah pengumuman baru pendaftaran calon santri TKA TPA. Langkah-langkahnya ya satu, menunjuk petugas pendaftaran yang mengetahui seluk-beluk tentang TKA TPA, sehingga kalau ada yang tanya dia bisa menjawab dan bisa mengarahkan. Kemudian menyiapkan formulir pendaftaran, menyiapkan buku penerimaan pendaftaran santri baru, menyiapkan administrasi yang lain yang diperlukan, misalnya kartu prestasi dan sebagainya. Jadi pada saat pendaftaran itu dikasih, memang itu yang diperlukan. Jadi jangan sampai ada santri yang daftar masuk kan gitu, masuk aja, nggak dicatat, tidak di. Kadang ini orang tuanya siapa kita nggak tahu ini. Jadi mari kita kemudian kita benahi, kita tata kembali TKA TPA yang mungkin kita vakum pada saat pandemi, tetapi dengan cara yang lebih baik, lebih terstruktur, lebih terprogram, lebih terencana kan. Karena memang TKA TPA ini lahir sebagai kelanjutan dari pengajian anak yang dikelola secara profesional. Ada administrasi. Walaupun lembaga kita ini lembaga pendidikan, saya sering mengatakan TPA ini lembaga pendidikan non formal, Pak. Ya. Kalau definisinya kan TPA ini lembaga pendidikan keagamaan non formal. Jadi kita ini lembaga termasuk. Karena lembaga kan harus ada pengurus. Lembaga itu harus ada aturan main. Nah, walaupun lembaga kita itu adalah lembaga non formal, tetapi KBM-nya itu formal. KBM-nya itu formal. Kenapa saya katakan formal? Karena KBM di TKA TPA itu ditunjang dengan kurikulum, ada kurikulumnya.
Jadi ada acuan pembelajarannya. Yang kedua, kenapa saya katakan KPM di TPA itu juga formal? Karena ada direktur, ada ustadz, ada pihak yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, ada administrasinya. Semua aktivitas proses kegiatan belajar mengajar di TPA itu tertulis. Santri sekarang ngaji jilid berapa, kemudian naik jilid berapa, itu semuanya tertulis. Bahkan setiap semester ada rapotnya, ada kenaikan tingkat. Ini menunjukkan bahwa kita itu resmi. Dan yang terakhir ada supervisi, ada akreditasi. Ini menunjukkan bahwa KBM kita itu sebenarnya formal, karena sama juga dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Hanya dengan model yang berbeda. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Jadi ada kurikulumnya, ada pihak yang bertanggung jawab, ada administrasi, ya, ada raport, ada ijazah. Kalau lulus ya dikasih ijazah. Nah, ini yang harus kita lakukan gitu. Nah, setelah pendaftaran, baru kemudian ada pertemuan wali santri. Di pendaftaran kemudian ada pertemuan wali santri. Kenapa harus ada pertemuan wali santri? Untuk membangun kesepakatan tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sekaligus menyampaikan informasi tentang program-program TPA serta hak dan kewajiban masing-masing. Ingat, wali santri itu punya kewajiban. Saya sering menyampaikan ketika bertemu dengan wali santri, Bapak Ibu sekalian, kewajiban mengajarkan Al-Quran itu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Bukan kewajiban siapa-siapa, bukan kewajiban TPA. Tetapi panjenengan semua sebagai orang tua itu punya kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Sehingga kalau panjenengan tidak mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, besok ditagih. Kan begitu. Nah, tetapi seandainya panjenengan tidak bisa mengajarkan langsung karena sibuk mungkin, atau misalnya belum sempat belajar di masa lalunya, maka boleh dititipkan ke TPA. Tetapi kewajibannya itu tidak serta-merta gugur gitu loh. Kewajibannya jenengan adalah sekarang nguri-nguri TPA ini supaya TPA ini bisa lebih baik dan berkembang, kan begitu. Sehingga TPA berkembang itu bukan hanya ustadz yang mikir, tapi wali santri juga ikut mikir gitu. Bersama-sama. Jadi membangun kesepakatan tentang ketentuan berkaitan dengan KPM. Nanti KPM-nya seperti apa, kemudian program-program TPA-nya seperti apa. Mungkin nanti ada outbound misalnya kan gitu, kita bikin 1 tahun, Bu, yuk kita kemana? Oh, outbound di Waterboom misalnya, nanti biayanya berapa dan sebagainya. Mungkin ada seragam, mungkin ada apa kan gitu. Kita bicarakan nanti SPP-nya berapa misalnya. Ya, nanti kita jumlah dana yang kita butuhkan berapa, terus kekuatannya seberapa wali santri, kan perlu ada kesepakatan itu. Saya sering bicara tentang biaya personal, Bu. Biaya personal itu biaya yang dikeluarkan oleh santri pada saat mengikuti TPA. Contoh misalnya, biaya per bulan kita untuk TPA ini 2 juta misalnya, per bulan. Kemudian santri kita ada 50. Berarti setiap santri itu membutuhkan biaya berapa? 40.000 ya, per bulan. 2 juta dibagi 50. Berarti 40.000. Setiap santri itu membutuhkan biaya 40.000. Itu biaya personal. Kalau kemudian orang tuanya misalnya memberikan kontribusinya 10.000, yang 30.000 ditanggung siapa? Iya kan? Ini harus ngerti loh orang tua ini. Harus ngerti. Persoalan nanti kemudian ada yang membantu, kemudian itu persoalan lain. Tetapi pemahaman ini harus sampai kepada orang tua. Jangan sampai wali santri nggak ngerti. Anaknya itu butuh berapa besar dia ketika nyantri di TPA Nurul Huda ini. Harus ngerti. Oh, ternyata kalau santri anak saya di TPA Nurul Huda itu misalnya butuh
40.000 per bulan. Ya. Nanti kalau SPP-nya 20, oh berarti yang 30 ditomboki orang lain. Berarti saya separuh-separuh lah misalnya kan begitu. Ya. Nah yang kedua, kemudian pembentukan persatuan wali santri. Yang tadi saya sampaikan tugasnya adalah membantu terselenggaranya KBM. Kemudian menyediakan sarana prasarana pendidikan, ini juga harus menjadi tanggung jawab dari wantri santri. Dan yang terakhir adalah proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah sebelum proses ini dilakukan, maka harus disediakan dulu ustadz-ustadzahnya. 5 menit lagi ya mas ya. Ini terakhir. Pas nih. Jadi proses kegiatan belajar ini saya belum selesai karena 3 hari saya diare Bu. Jadi ini baru saya ketik aja. Jadi nanti ada proses kegiatan belajar mengajar. Yang harus disiapkan adalah SDM-nya. Kenapa? Tadi ada urutan-urutannya supaya kita tahu santri nanti tahun ajaran baru besok itu berapa jumlahnya kan. Sehingga SDM yang dibutuhkan berapa? Sarana prasarannya kemudian bagaimana? Berapa? Bagaimana yang harus disiapkan? Jadi kalau semuanya terencana, maka semuanya akan bisa tercover dengan baik. Jangan sampai kita nerima santri tapi ustadznya nggak ada gitu. Sampai santri kemudian tidak terlayani dengan baik. Ya. Jadi ini penting kemudian. Karena ini bentuk pelayanan dan kualitas yang ingin kita berikan bukan hanya kepada anak-anak. Ingat, saya sering menyampaikan TPA itu selalu kata TPA itu selalu disandingkan dengan apa? Generasi Qurani, kan begitu. Gitu begitu. TPA pasti generasi Quran, TPA anak soleh, TPA generasi Quran. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita mengelola TPA, ini sesungguhnya kita sedang mengelola generasi. Bukan hanya sekedar mengelola anak mengaji. Tetapi kita sedang mengelola generasi yang harus kita persiapkan dengan baik, dengan betul. Karena mereka lah nantinya akan mewarnai Indonesia ini di masa yang akan datang, mewarnai Bantul ini yang masa depan. Jadi jangan kemudian pikiran kita hanya ngurus pengajian anak. Ini persoalan generasi. Karena memang TPA itu adalah menyiapkan terbentuknya generasi Qurani. Jadi ketika kita bicara TPA, kita bicara generasi. Nah, harus kita kelola dengan baik. Setuju Ibu? Alhamdulillah. Saya kira itu karena saya sudah dikasih pas 5 menit lagi kan itu. Mudah-mudahan saya sampaikan ada manfaatnya. Ustadz Rosid, apakah ada tanya jawab? Iya, langsung tanya jawab. Ya. Silakan Ustadz Ustadzah, barangkali ada yang mau ditanyakan. Problemnya panjenengan apa di TPA? Silakan disampaikan. Kita diskusikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari TPA Hidayatullah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Masalah TPA kami, mungkin Bapak sudah pernah berkunjung ke TPA Hidayatullah dulu waktu akreditasi di Raya. Insyaallah. Alhamdulillah sampai sekarang TPA itu masih berjalan. Alhamdulillah. Tapi ya karena memang pembangunan kemarin itu sempat vakum sebentar dan sekarang benar sekali saya mengakui ketika Bapak itu perlu penataan lagi. Ini masalah yang sangat kompleks. Mungkin dari TPA yang lain itu memang masalah pendanaan. Kalau di tempat saya itu sebetulnya itu alhamdulillah itu yang masalah seperti dulu itu donatur itu sebetulnya sudah ada di tempat kita. Alhamdulillah kepengurusan baru saja dibentuk baru lagi alhamdulillah, dan pembelajaran semakin dilengkapi seperti bahasa Arab sekarang sudah lebih. Tapi untuk ini loh Pak, mencari apa ya, orang yang
bersedia untuk turun sowan dari rumah ke rumah ke orang yang bersedia untuk menjadi donatur itu Pak yang sudah sekali itu saya mencari itu sampai berapa kali itu paling bertahan berapa bulan menyerah itu bagaimana caranya solusinya itu mencari orang yang benar-benar karena ini kalau memang saya rasakan sendiri ini daripada mengajar itu lebih berat pekerjaan ini mungkin jadi soalnya itu perlu beban mental ya karena setiap kali sowan itu belum tentu ada di rumah yang kedua belum tentu masih ya mungkin ada uang cash ya jadi selalu itu alasannya itu ibu itu soal itu sampai 2-3 kali itu belum kelar semua. Nah ini kan jadi memerlukan waktu berlarut-larut untuk mengatasi hal ini. Ini solusinya itu gimana Pak? Saya itu sampai pusingnya sama masalah ini. Kalau masalah orang yang bersedia jadi donatur itu banyak, tapi dengan catatan semua harus disowani. Iya. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti yang saya jawab dulu ya. Apa langsung, Ibu? Langsung mau ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, memang kita punya kesepakatan gitu ya. Jadi supaya tadi misalnya pas ke sana orangnya tidak ada, pas ke sana misalnya cashnya tidak ada, kan perlu ada kesepakatan misalnya setiap bulan itu mau diambil tanggal berapa. Nah, kemudian biasanya slownya itu jam berapa, apakah ada yang habis subuh gitu ya, ada memang begitu, ada yang begitu, ada yang habis maghrib, ada yang habis isya itu ya, ada yang pagi sebelum beraktivitas itu memang ada. Nah dengan kesepakatan itu kan kemudian kita kesepakatan itu kan nanti ada 2 yang disampaikan ke beliau dan dibawa oleh kita kan, sehingga beliau ngerti bahwa oh ya ini saatnya saya kemudian menginfakkan berapa ke TPA kan begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan harus direncanakan, pola rekrutmennya harus direncanakan dengan matang itu supaya tidak ada miss antara orang yang sowan dengan beliau yang disowani kan gitu. Jadi sudah ada kesepakatan tiap tanggal berapa uang itu mau diambil kan begitu. Jadi itu penting. Kemudian jumlahnya berapa itu kan memang penting kan begitu. Nah, ya memang tidak mudah, tetapi kemudian saya mencoba waktu itu untuk disampaikan ke wali santri pada saat ke donatur pada saat itu nanti ada petugas yang kemudian yang mengambil kan. Sehingga kalau misalnya ada si fulan yang soan itu tandanya panjenengan sudah saatnya untuk memberikan infak itu kan. Jadi itu sampaikan yang penting itu di awal itu semuanya jelas itu ya. Jadi semuanya jelas di awal. Nah, kemudian pada sampai akhirnya menentukan siapa yang mengambil kan begitu ya. Nah, saya mencoba untuk kira-kira ya saya mohon maaf untuk kira-kira misalnya ada orang yang penting bisa dipercaya, kemudian orang ini amanah gitu ya, bisa dipercaya dan kelihatannya ya memang mungkin masih perlu tambahan misalnya kan gitu. Makanya saya kemudian 15% dari ya monggo kesepakatan aja. Ya, kesepakatan aja. Karena itu penting. Karena bagi yang mengambil itu kan karena ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban ya. Hak kita adalah misalnya per bulan itu kalau 1 juta misalnya totalnya, maka berarti per bulan TPA itu ngertinya 850.000. Pokoknya kan begitu. Nah, yang 150 itu ya biaya dia untuk mengambil itu. Karena kalau nggak begitu nggak ada yang mau, daripada nanti nitip ke sana. Kan lebih baik seperti itu, sama-sama bermanfaat, ya kan, sama-sama kemudian enak kan begitu. Jadi
Ya kita seperti itu yang saya lakukan dulu. Ya monggo itu kesepakatan. Saya 10% kalau bersedia juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang kemudian oh nggak usah Pak, saya ikhlas, ya monggo nggak apa-apa. Yang penting adalah itu tadi, kita ingin menjemput apa yang sudah disepakati itu secara profesional kan begitu. Jangan sampai ada bulan ini nggak diambil, harusnya bulan tanggal 3 ngambilnya seminggu kemudian, jadi waktunya nggak jelas, sehingga yang kita suani juga akhirnya nggak jelas juga gitu. Jadi memang itu harus betul-betul, nah masing-masing harus ada nomor kontak misalnya, nggak apa-apa nanti kalau misalnya mau pergi ya dikontak atau dititipkan ke siapa, nah masing-masing itu artinya antara yang mengambil dengan itu juga nanti bertukar nomor kontak. Jadi komunikasi terus terbangun gitu. Karena saya selalu menyampaikan kepada para donatur itu bahwa ini adalah investasi kebaikan. Jadi bahasa kami bukan minta uang, ya, tetapi bahasa kami adalah mengajak beliau-beliau itu untuk berinvestasi kebaikan di dalam TKA-TPA. Sehingga konsep kami adalah TKA-TPA itu harus menjadi ajang kebaikan bagi banyak pihak. Tadi yang ulil anfus, yang ulil albab, yang ulil amri gitu ya. Yang mereka semuanya bersama-sama membangun TKA-TPA. Sehingga harapan kami adalah TKA-TPA itu menjadi ajang kebaikan bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang kemudian bisa masuk surga lewat gerbong TPA, kan begitu. Jadi harapan kita adalah seperti itu, supaya TKA-TPA ini bisa menjadi ajang kebaikan bagi semua banyak pihak. Dan itu harus kita sampaikan. Kenapa kita butuh pengelolaan market tadi? Karena ingin kita mengajak semuanya terlibat di dalam pengembangan TKA-TPA. Karena sayang, TKA-TPA ini lahir dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. TKA-TPA ini berkembang karena partisipasi dari masyarakat. Jadi jangan hanya kita mengejar bantuan ya Bu ya, boleh. Tapi ada yang lebih real adalah partisipasi masyarakat. Ini yang harus kita maksimalkan. Bagaimana caranya agar TKA-TPA ini menjadi ajang kebaikan, ajang investasi kebaikan bagi banyak pihak yang ada di sekitar TPA. Itu yang terpenting. Karena itu yang lebih real daripada kita mengejar bantuan. Boleh mengejar bantuan itu, tapi jangan lupakan bahwa TKA-TPA ini harus menjadi sumber atau ajang investasi kebaikan bagi banyak pihak. Begitu nih Bu. Nanti mungkin tinggal perlu diperbaiki saja sedikit itu, ya komitmennya, kemudian kejelasannya kan gitu ya. Sama ya itu tadi, kalau misalnya kita harus menanamkan orang yang memang ya mau berkorban, tapi kan kita setiap bulan pemasukannya tidak naik tidak turun kan begitu, daripada bulan ini hanya masuk 400, besok hanya masuk 600 kan gitu. Kalau saya seperti itu konsep saya. Mungkin di tempat Ibu berbeda, tapi ini adalah untuk sama-sama enak supaya tadi dan harus dikonfirmasikan, nanti ditulis saja dalam perjanjian nanti yang mengambil siapa. Itu. Jadi itulah perlunya komunikasi dengan itu. Ada lagi Ibu? Satu lagi ya Bu ya. Nanti saya ditegur sama Mas MC-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah masa pandemi setelah kami berjalan lagi, tetapi mungkin sama seperti yang lainnya kita mulai berjalan lagi, dan yang paling kami rasakan sekarang ini masalahnya ada di status-statusnya. Karena kemarin banyak masalah dari usia sekolah SMA, dan sekarang mereka sudah masuk ke kuliah. Dan itu masalah berat kami sekarang, yang untuk meneruskan dari sebelum SMA sampai itu kami sudah untuk berlatih itu
sementara memang yang sudah bisa juga untuk khusus Islam Ustazah. Itu yang pertama tentang Islam Ustazah. Yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi dengan akhlak Bapak? Dengan Akhlak. Itu yang Bapak komunikasi dengan masalah dari kami dengan akhlak Bapak. Oh, dengan takmir. Iya. Itu kami susah untuk memberikan pengertian ataupun, tetapi alhamdulillah kali ini sudah ada sedikit perubahan. Cuma jauh sekali dari harapan kami untuk peduli dengan BPA dari Pak. Kata yang tepat dengan peduli dengan BPA. Nah, itu bagaimana caranya nanti untuk mungkin komunikasi atau interaksi dengan mereka pada takmir, karena mohon maaf BPA kami yang memutuskan untuk operasional hanya anak-anak, dan kalau kami infokan ke ibu-ibu atau ibu deh, itu kami yakin bahwa nanti remaja tidak akan keluar, tidak mau keluar, tidak bisa bergabung. Jadi kami memilih, kita lebih memilih bagaimana caranya menggunakan remajanya. Daripada nanti kami melibatkan ibu, tetapi yang remaja tidak bisa tidak mau dia bergabung. Terus untuk yang pendanaan mungkin hampir sama dengan BPA yang kita yang lebih untuk donatur banyak, tetapi itu tadi Pak, pengelola atau pelaksana BPA itu anak-anak. Jadi tadi kalau yang soal itu anak-anak cuma dari segi itu pemanfaatan yang kurang ya Pak. Nah itu masyarakat hanya mengeluh, dan tetapi kalau mohon untuk mengerti dengan kita ada, tetapi masyarakat ya seperti itu Pak. Ya bagaimana untuk itu bisa semua kita lakukan. Itu mungkin kompleks sekali masalah dari kami setelah pandemi, tetapi salah satu seperti itu masalah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya TPA yang berkualitas itu tidak memandang apakah yang mengajar remaja atau ibu-ibu muda atau manula gitu ya. Jadi karena begini, ada TPA yang dikelola oleh manula-manula, tapi TPA-nya juga bagus itu. Di daerah Merbah itu sepuh-sepuh Bu. Tapi saya begitu masuk ke ruangannya itu tertata dengan baik gitu. Ruangannya, kelasnya, kemudian administrasinya. Ternyata siapa bilang manula itu kemudian ketinggalan, ternyata juga bagus itu. Jadi kemudian ada yang mengatakan di sini yang TPA-nya itu yang ngajar muda-muda. Loh, emang kenapa kalau muda kan begitu? Karena saya melihat di TPA Al-Muhsin itu yang sekarang santrinya 470-an, itu semua ustadznya adalah alumni. Bahkan di sana santri itu kalau lulus TPA, dia itu sudah lulus Syahadah 1, sudah siap untuk mengajar, gitu ya. Sehingga kualitasnya terjaga. Nah, yang penting kan kualitasnya terjaga ini. Sehingga walaupun yang mengajar itu adalah anak-anak SMP, tetapi kalau kualitasnya terjaga maka itu tidak problem gitu. Yang menjadi problem kan terjadi penurunan ketika dulu diajar sama generasi ibu-ibu muda, hasilnya seperti itu, setelah dibandingkan sekarang dengan anak-anak remaja kok hasilnya menurun kan. Jadi saya kira orientasinya nanti pada hasil kalau saya melihat itu. Bukan pada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu mungkin karena melihat hasil tadi. Tetapi kalau kemudian kita yakinkan bahwa mereka sudah dipersiapkan dengan baik, itu kan tugasnya pengurus nih, menyampaikan bahwa mereka sudah dipersiapkan dengan baik secara SDM, secara kualitas, dan memang terbukti kualitasnya juga baik. Saya kira itu tidak akan menjadi masalah. Yang
bermasalah itu karena mereka tidak tahu dan merasakan betul setelah melihat. Sekarang kan ada ya, ibu-ibu yang ketika melihat santrinya diajar oleh anak SMP kan misalnya gitu. Ya, kemudian seperti apa mengajarnya karena mereka menilai itu tadi kan gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa semuanya adalah harus dipersiapkan dengan matang tadi. Harus punya kualifikasi tadi. Kalau ternyata belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka sebaiknya ya misalnya jadi asisten dulu kan, kemudian dipersiapkan dulu kan gitu. Ada pembekalan dulu kan gitu. Seperti yang dilakukan karena TPA kita itu kan tidak berjenjang. Yang harusnya berjenjangnya sampai ke TQA, Taklimul Quran lil Aulad, umur 15 tahun. Setelah itu bisa jadi ustadz kalau dipersiapkan. Nah, repotnya memang TPA tidak pernah mempersiapkan santri-santri kita untuk menjadi ustadz. Harusnya kalau kita punya 30 santri, minimal 10 itu bagus itu yang bisa jadi ustadz. Tapi karena tidak pernah dipersiapkan, ya gimana orang nggak pernah dipersiapkan. Kalau mereka nggak mau, ya wajar karena nggak pernah dipersiapkan. Dipersiapkan saja belum tentu semuanya bisa. Ya, itu jadi perlu ada dipersiapkan. Nah, kemudian bagaimana untuk merekrut kembali? Kita kumpulkan lagi, kita bicara, ngobrol. Jadi ngobrol, ketemu, memberikan semangat lagi karena semangat orang itu kan kemudian naik turun ya Bu ya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang kemudian turun dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang untuk mengawali lagi memang agak sulit gitu. Tapi ya harus kita lakukan berbagai upaya. Kita kumpulkan lagi, kita jelaskan lagi misalnya keistimewaan menjadi ustadz, keistimewaannya mengajar Al-Qur'an, pentingnya mengajarkan Al-Qur'an. Kan itu perlu kemudian disentuh lagi nuraninya kan begitu ya, supaya mereka mau mengajar. Nah, kemudian yang secara teknis, secara manajemennya itu ustadz itu harus terjadwal. Harus terjadwal. Jadi tidak harus mereka itu misalnya TPA kita 3 kali dalam 1 minggu. Tidak harus mereka 3 hari itu masuk semua. Misalnya si A saya hanya bisa 2 hari, ya sudah 2 hari nggak apa-apa. Yang satu hanya bisa 1 hari, 1 hari nggak apa-apa. Sehingga kalau misalnya dia bisanya hanya 1 hari, semuanya jadi tidak mengajar kan begitu. Jadi memang harus terjadwal. Yang terpenting adalah mereka punya tanggung jawab. Walaupun sehari tapi komit terhadap 1 hari itu. Saya sering menyampaikan kalau Anda sudah komit 1 hari itu untuk mengajar, nah kemudian panjenengan itu pamit, saya bilang maka ada korban. Siapa korbannya? Santri kan gitu. Sehingga usahakan yang sudah menjadi komitmen itu tidak pamit kan gitu, karena ada korban tadi santri. Nah, itu yang kemudian harus ditumbuhkan terus. Nanti pada satu saat itu akan kendor lagi Bu, terus nggak apa-apa ya, memang namanya orang kan gitu. Jadi dulu kita sepakat masuk jam 4 nih, Ustadz hadir jam 4 kurang 10, oke. Pertama itu seperti itu, nanti jam 4 kurang 5 baru datang, nanti berikutnya lagi pas jam 4, nanti berikutnya lagi jam 4 lebih sedikit. Itu tandanya sudah jenuh. Maka itu harus dikumpulkan lagi, ngobrol lagi. Memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi harus sering-sering kemudian ngobrol tentang kita, tentang TPA, tentang kebersamaan, tentang kemudian bagaimana membangun TPA, pentingnya dan sebagainya. Itu memang harus terus ditanamkan pada diri kita masing-masing. Kadang kita sholat aja kadang enak, kadang nggak enak nih Pak. Ya, jadi ya itulah manusiawi, sehingga kemudian kita punya cara kemudian bagaimana untuk mensikapi dengan berbagai cara. Yang penting adalah terus kita berupaya. Nah, kemudian seperti saya bilang saya sampaikan tadi bahwa saya butuh waktu hampir 3 tahun untuk membangun kesepakatan dengan takmir gitu ya. Ternyata setelah saya pahami yang dibutuhkan takmir itu adalah konsep. Ternyata bagus sebetulnya, hanya kita kadang sering salah paham aja gitu. Oh, susah takmirnya. Ternyata ketika kemudian kita ketemu, kemudian kita menjelaskan semuanya tentang TPA, baru kemudian beliau paham, oh seperti itu. Oh, kalau begitu silakan. Ternyata
Karena beliau nggak paham saja, dan kita nggak pernah menyampaikan konsepnya. Gitu. Nah, setelah beliau konsepnya tahu arahnya kemana, bahwa ini menyangkut generasi dan sebagainya, baru kemudian beliau paham itu. Nah, setelah paham, maka kemudian terjadilah komunikasi yang baik. Tapi alhamdulillah sudah ada perubahan yang cukup signifikan kan gitu. Ya, tapi sebetulnya seperti itu, kita ketika kita belum ada kesepakatan, kita positif thinking aja, jangan-jangan belum memahami gitu, secara keseluruhan. Karena pada dasarnya setiap orang itu akan senang terhadap kebaikan. Itu yang saya yakini gitu. Hanya mungkin belum paham bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kemaslahatan, apalagi berbicara tentang generasi. Kira-kira begitu, Bu. Karena mohon maaf saya tadi kurang terlalu jelas apa yang jenengan sampaikan, tapi mudah-mudahan itu sudah mewakili apa yang jenengan tanyakan. Bagaimana, Mas? Apakah waktunya sudah habis? Sudah. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah, karena saya terikat dengan waktu, dan Mas Ustadz MC mengatakan bahwa waktunya sudah habis. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan TKA-TPA kita kembali bergerak, kembali berjuang, kembali memperbaiki dengan cara yang lebih baik, sehingga TK-TPA pasca pandemi ini kita kelola dengan lebih baik tentu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang